Nah, setiap orang pasti memiliki impian atau cita-cita yang ingin dilakukan saat tua nanti. Kalau aku sih pengennya liburan ke luar negeri. Terus kalau kamu apa? Ingin punya mobil mewah, uang banyak, atau beli apartemen? Nah, boleh-boleh aja kok. Yang penting sekarang kamu harus giat belajar dulu ya, supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Setelah kamu mendapat pekerjaan, jangan lupa ditabung ya sebagian gajinya. Tahu tidak, menabung ternyata nggak cuman di bank aja loh. Kamu bisa memanfaatkan salah satu instrumen keuangan berupa reksadana. Reksadana itu adalah satu dari beberapa keuangan yang masuk dalam pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Dan apa bedanya sama pasar biasa yang suka kita kunjungi? Penasaran kan? Pasar modal itu merupakan jasa keuangan yang memfasilitasi masyarakat untuk jual beli modal investasi di pasar modal ini nggak sama ya dengan menabung. Nah, ada beberapa kelemahan dan kelebihan pasar modal yang harus kamu cermati kalau kamu mempunyai bisnis, namun terkendala pendanaan. Nah, pasar modal ini cocok untuk kamu mendapatkan sumber pendanaan dari para investor. Para investor ini juga akan mendapatkan keuntungan dari bisnis kamu. Dan jika suatu bangsa aktif melakukan investasi, maka bisa dikatakan sangat baik untuk perekonomian di negara ini. Menurut waktu transaksinya, jenis-jenis pasar modal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Transaksi yang terjadi saat surat berharga itu dijual pertama kali ke masyarakat disebut pasar perdana. Misalnya nih, saat kamu pengen beli motor baru dengan merek buatan PT Semangat Abadi, lalu kamu mendatangi showroom atau dealer yang menjual motor dari PT Semangat Abadi itu. Setelah itu, kamu setuju dan cocok dengan dealer tersebut, kamu bayar deh motornya. Dan tidak lama kemudian, motor kamu diantar. Pembayaran yang diterima dealer tersebut kemudian diserahkan ke PT Semangat Abadi. Nah, di sini PT Semangat Abadi sebagai pihak yang melakukan penawaran umum atau dikenal sebagai emiten. Kamu sebagai investor dan dealernya itu sebagai penjamin emisi transaksi di pasar sekunder. Itu terjadi saat saham sudah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, contohnya nih, sekarang tentang jual beli mobil. Ibaratnya ayah kamu mau menjual mobil bekas yang kamu beli dari PT Semangat Abadi. Nah, ayahmu pun menghubungi dealer mobil bekas tersebut di waktu yang bersamaan dengan teman ayahmu. Ternyata teman ayahmu ingin membeli mobil bekas. Kemudian ia mendatangi dealer mobil bekas dan bertemu dengan ayahmu untuk melakukan transaksi. Nah, PT Semangat Abadi selaku pembuat mobil tersebut tidak dilibatkan dalam transaksinya. Ya, berarti ayahmu dan temannya itu berperan sebagai investor, sementara dealer bekas itu berperan sebagai perantara transaksi. Ini terjadi di pasar sekunder sebab terjadi saat saham sudah dicatat. Nah, setelah aku jelasin tadi, kira-kira kamu lebih suka bertransaksi di pasar yang mana nih? Pasar sekunder atau pasar perdana? Pilih yang mana aja, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Semuanya kembali kepada kebutuhan kamu ya. Jadi, pastikan kamu sudah menganalisis dan paham dengan investasi yang dimiliki. Kalau sudah tertarik berinvestasi saham di pasar modal, nih aku kasih tahu ya tahapannya. Berikut ini pertama, siapkan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP,
dan buku tabungan. Kemudian, pilih perusahaan sekuritas yang nantinya akan menjadi perantara perdagangan efek atau broker. Isi formulir yang telah disediakan. Lalu setelah rekening efek dan rekening dana nasabah sudah siap, nah, itu penjelasan mengenai jenis-jenis pasar modal serta mekanismenya. Setelah memahaminya, kamu berminat menjadi investor seperti aku atau tidak? Jangan lupa pelajari dahulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.